الوقت لا يكفي لذلك نبدأ بمن لديه سؤال نفتح ونتكلم عن ذلك. طيب. تفضل إخوة. يرفع يده من لديه استفسار أو سؤال. معناه إن لم يوجد سؤال الكل يفهم يا أخي ألف والحمد لله. يعني mungkin بعضهم يستحي هكذا Ustaz. Udah pakai bahasa Indonesia aja biar nggak malu-malu, ntar malu-maluin. Iya benar Ustaz. Iya benar. Ya udah silakan kalau ada yang mau bertanya pakai bahasa Indonesia boleh. Ustaz, Al-Wihdah Robi'ah Ustaz. Maaf. Al-Wihdah Ar-Robi'ah halaman 85. Halaman 85. Ya, saya buka dulu ya. Terkait uzum ya. Wihdah Robi'ah itu terkait dengan uzum. Maaf kalau suaranya agak berisik karena memang ada biasa masjid mengumpulkan dana pembangunan sudah berjalan beberapa tahun. 85 sebentar. Yang jadi masalah apa nih? Yang tadi bertanya siapa ya? Halo? Halo Ustadz, itu dari awal Ustadz tolong jelasin, belum paham sebenarnya. Terkait uzum. Ya. Iya. Jadi saya pakai share screen aja kalau gitu. Jadi kita intinya di wahdah nomor 3 Robi'ah ini akan lebih cenderung di tafartuh sama iltiwa. Sedangkan untuk sampai ke sana di antara perangkatnya menggunakan uzum, momen uzum. Untuk ujung akhirnya adalah mengukur kelancipan atau kelandaian dan kemiringan kurva ya, kemiringannya sudah terpaham ya, kemiringan itu. Kalau tafartuh kan terkait dengan kelancipan, ini yang satu kurva seperti itu, yang satu landai, ini yang diukur dengan tafartuh. Sedangkan iltiwa itu diukur terkait dengan ini berarti miring, kalau istilahnya miring ke kiri, atau kebalikannya ini ke kanan. Jadi enggak di tengah-tengah, ini kan di tengah-tengah istilahnya. Puncaknya di tengah-tengah. Kalau ini puncaknya di sebelah kiri sehingga dia miringnya ke kanan. Ini puncaknya sebelah kanan miring ke kiri. Ini tujuannya ke arah sini. Inti di sini nih. Sedangkan untuk sampai ke sana ada beberapa cara, diantaranya menggunakan uzum, momen. Nah, uzum itu ada uzum istilahnya momen berkisar di sekitar ini rata-rata. Nah, artinya kalau disebut al-azmul wawi haulal wasat al-hisabi berarti X itu minus X bar. X ini kan, ini sin, kalau dalam bahasa Arabnya sin, dikurangi rata-rata, setiap X dikurangi rata-rata. X dikurangi rata-rata, itu berarti nanti ketemunya inhirof. Inhirof, yakni seberapa jauh dia melenceng dari rata-rata. Kan kalau kita bicara data itu kan
data itu kan kalau kita gambarkan bisa begini. Maaf. Ini tengah-tengahnya. Ini mohon maaf kalau gambarnya nggak anu. Berarti rata-rata itu di tengah sini. Umpamanya rata-rata nilai kelas itu 60. Semua angka dikurangi rata-rata akan kelihatan melencengnya. Menjauh dari sini berapa? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Berarti lebih dari rata-rata, di atas rata-rata, atau di sini. Menjauhnya seberapa jauh? Ya. Kemudian untuk al-azmul wawi, azmul haula haula al-wasat al-hisabi lil mufradat itu ada momen 1, momen 2, momen 3, momen 4. Itu terkait dengan pangkatnya. Ya. Ketika X minus X bar pangkat 1, nah, kemudian ini berarti kalau kita lihat di pangkat 1 berarti dia momen 1, uzum 1. Kalau di pangkat 2, uzum 2. Pangkat 3, uzum 3. Pangkat 4, uzum 4 atau momen keempat. Nah, nanti ada juga istilahnya al-azmul wawi haula asifri, berarti S atau X itu min sifar, min 0. Min 0. Kalau haulal wahid berarti dikurangin 1. Jadi tergantung haula berapa. Haulal wahid hisabi berarti dikurangi rata-rata. Kalau haula sifri dikurangi 0. Kalau haulal wahid kurangi 1. Jadi kita lihat umpamanya yang pertama ini. Ini adalah datanya. Ini rata-ratanya 4. Saya tulis ini untuk mengurangi biar mudah saja. Ini rata-rata 4 bisa dilihat di bawah average 4 langsung ada. Berarti data 1 dikurangi rata-rata hasilnya. Ini kan? Data 2 kurangi rata-rata. Ini hasilnya. Dan selanjutnya. Ini. Kemudian kita ketahui bahwa hasil penjumlahan inhiraf melenceng dari rata-rata itu adalah 0. Kita sudah didiskusikan di majmu'ah saat itu, pasti 0. Oleh karena itu hasil ini kemudian dibagi apa? Di pangkat 1 kan nggak berubah ya karena pangkat 1. Kemudian dibagi n. N itu adalah 5, ya sama saja. 0 bagi 5 pasti 0. Maka oleh karena itu untuk al-azmul wawi haulal wasat hisabi lil mufradat nomor 1, azm 1, mim 1, uzum 1 pasti 0. Kalau dapatnya enggak 0 berarti ada yang keliru. Selanjutnya, kalau untuk yang momen 2 sama caranya, hanya dipangkatkan 2. Ini saya pangkatkan 2. Ini inhirafnya. Bisa dilihat C16 min D16. Ini C16 min D16 hasilnya minus 2 dan sama ke bawah. Ini dipangkatkan 2. Nah, dipangkatkan 2. Lihat, boleh lihat di fungsi barnya. E16 pangkat 2 minus 2 pangkat 2 4. Kita lakukan sampai ke bawah sama hasilnya 10. 10 bagi 5 sama dengan 2. Dan nilai ini adalah sama dengan nilai tabayun, varian. Itu sudah pasti. Pasti ke sana arahnya. Kalau yang 3 berarti dipangkatkan 3. Kalau yang 4 pangkatkan 4. Nah, kemarin kalau ada soal latihan dibikin seperti ini, mudah sekali. Sangat cepat. Dan hasilnya insya Allah tepat. Kok masih ada yang bingung-bingung, berarti kemarin agak bingung. Nih contohnya.
Hasil latihan kemarin ada yang bermasalah sepertinya ya, ada yang agak kebingungan. Yang latihan kemarin saya coba mana itu tempatnya. Kalau nggak salah ini latihannya kemarin ya. Soalnya ini, ya. Jadi ini hasilnya. Ini datanya 10, 12, 13, 16, 19. Momen 1 pasti 0. Itu nggak bisa berubah, pasti 0. Momen 2 sama dengan varian. Caranya sama. Ini data, kurangin rata-rata, hasil pengurangan. Kita pangkatkan 2 karena momen 2, uzum kedua. Kita pangkatkan 2, kemudian kita jumlahkan jadi 1, dibagi jumlah data. 50 bagi 5, 10. Sedangkan momen 3, pangkatkan 3, itu saja bedanya. Di sini doang bedanya. Pangkat 3, dikumpulkan bagi 5. Momen 4 berarti pangkat 4 jumlahkan dibagi 5. Sudah, itu doang. Ya, bagaimana Ukhti Sofura? Ada yang perlu diperjelas? Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya punya sekitaran 4 soal sekitar Al-Azm. Boleh saya sampaikan 4 soalnya itu? Ini Ahmaduddin ya? Ya. Ya, kalau soalnya teknis, monggo. Kalau soalnya teori uzum ini kok bisa begini, itu ke ahli statistik. Kalau soal teknis, ya silakan. Ya, saya nggak tahu sebenarnya secara soal teknis apa teori ya. Cuma sebenarnya itu ini kan dikatakan Al-Azm 4, ya, misalnya Al-Azm 4 haula atau haula 1 gitu ya. Saya tanyakan itu tuh kan Al-Azm 4 itu ibaratnya tuh apa, Al-Azm haula 1, haula 3 tuh 2, 3 data, atau ibaratnya kayak gambarkan apa sih angka 2, 3 gitu. Misalnya dikatakan Al-Azm haula 3 atau Al-Azm haula 5 gitu. Ya. Itu saja. Pertama. Terus pertanyaannya, maaf kadang-kadang suaranya agak ini. Oh iya. Maksudnya kalau misalnya kan kata Ustaz tadi kan Al-Azm haula X ya. X itu kan bisa jadi rata-rata, atau bisa jadi 0, atau bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Nah, kalau misalnya saya katakan Al-Azm haula, terus 3 itu tuh maksudnya apa Ustaz gitu? Apakah 3 itu harus ada di datanya atau Enggak harus. Enggak. 3 adalah entitas 3. Dari angka 3. 3 sebagai angka. Tidak harus dari data. Kalau antum mau ngambil dari data juga boleh, umpamanya mengukur dari data yang ada. Karena itu aslinya bebas. Mau dikurangin berapa? Kalau kurangin 0 berarti ya nggak ada geseran. Ya ngelihat data apa adanya. Kalau di umpamanya data kita kayak data di contoh ini, datanya antara 10, 11, 12, kita lihat pergeseran dari 19. Berarti ngelihatnya dari angka 19 itu sebagai angka. Jadi pengurangan berapa terserah. Tetapi kemudian arahnya apa yang diniatkan. Gitu paling.
Lalu itu azum itu tuh memproyeksikan tentang apa Ustaz? Kalau iltiwa kan dasar tuh kan Ini kelanjutan. alat untuk alat bantu bisa membuktikan bahwa penyimpangan itu adalah nol, membuktikan tabayun, membantu untuk mengukur tafartuh dan iltiwa. Ini alat bantu, bukan final, bukan tabjet. Itu cuma alat bantu doang gitu ya, bukan Alat memproyeksikan bantu. Ya. Alat bantu menemukan tabayun dengan cara lain. Alat bantu untuk menemukan tafartuh atau iltiwa. Ini kan ini satu pertanyaan selanjutnya itu kan dari al-azam itu kan masuk di antaranya tabayun sebagai al-azam kedua dan rata-rata di al-azam haula sifr yang pertama ya ya. Ya. Saya mau tanya ini tuh maksudnya tuh bisa dikatakan tuh rata-rata tuh termasuk al-azam atau hanya caranya doang yang sama? Rata-rata. Itu rata-rata itu kan sama dengan al-azam itu Ustaz. Azam haula sifr itu Ustaz, yang Ya. al-azam haula sifr. Iya, itu cara lain untuk menemukan rata-rata. Cara lain. Berarti rata-rata kan dalam lingkup azam gitu Ustaz ya. Enggak, rata-rata sebenarnya kayak tabayun sebenarnya bukan lingkup azam. Hanya caranya saja yang Iya, barangnya satu. Ketika antum mencari tabayun dengan cara biasa atau dengan fungsi farpi umpamanya, nilainya akan sama. Bukan tabayun dalam lingkup uzum atau rata-rata dalam lingkup uzum, dalam rata-rata data sebenarnya. Tidak dibatasi oleh uzum. Baik, cukup. 3, ganti yang lain. Karena pertanyaan antum lebih banyak ke teori, kasihan yang lain nanti malah tambah pusing lagi. Kita ke teknis saja dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ana mau nanya yang kemarin Ustaz tentang koi tordi, bedanya koi tordi, doif sama koi aks itu Ustaz. Ya. Inhindar ya? Yang iya. Ya, makoyis dan rojah al-irtibat. Ya, bentar. Halaman berapa ya? Saya cari dulu. Halaman 120 Ustaz. Ya. Yang ini ya? Iya. Oke. Jadi kita berbicara hubungan antar dua variabel. Anggap biasanya dalam persamaan itu biasa disebutkan yang paling dasar, ini adalah regresi dasar, AX, Y sebenarnya AX, bisa plus, nah, kita ambil yang dasar saja B. Ini paling dasar. Nah, dalam hal ini yang kita bicarakan adalah dua variabel X sama Y. Karena nanti A sama B ini konstanta. Konstanta, jadi tidak berubah dia. Sebagai fungsi dia nggak berubah. Setelah kita ketemu konstantanya, udah itu kita pakai. Yang akan kita rubah-rubah adalah X dan Y. Sebagai contoh umpamanya, kita bicarakan ini Y ini adalah nilai ihsa, nilai ujian ya. X ini kita asumsikan umpamanya nilai matematika dah. Nilai matematika, kita akan menduga nilai ihsa dengan matematika. Matematika ini ihsa. Caranya adalah kita membuat dua data, nilai Y dan X ini, kita punya dua data.
anggap data itu, sebentar, kita bikin baru aja kalau gitu. Sini. Umpamanya di sini ada anggap nilai esok sebagai Y. Di sini nilai matematika. Nilai matematika sebagai X. Yang jadi pertanyaan adalah apakah X, nilai matematika ini memiliki pengaruh terhadap nilai esok? Pertama itu. Nah, pertanyaannya adalah adakah pengaruh X kepada Y? Nah, pengaruh itu akan kita ukur dengan korelasi itu tadi. Korelasi, yakni hubungan antara X dan Y sebagaimana, dan hubungan itu digambarkan dalam bentuk gambar. Di tempat sebelah, saya nyari tempat buat coret-coret. Oh ya, paint aja ya. Mana paint? Kita bisa gambarkan begini umpamanya. Sini X, nilai matematika, sini Y. Kalau hubungan antara X dan Y itu positif, kita lihat hubungan ya. Hubungan itu positif. Positif itu apa bahasa kita? Tordi apa aksi? Tordi. Tordi. Hubungannya tordi berarti setiap kenaikan di X ini naik, nambah, nilainya tinggi, berarti Y ikut Naik. tinggi. Ini berarti hubungannya positif atau tordi. Sehingga nanti penggambarannya adalah seperti ini. Begitu. Artinya, kita lihat, umpamanya X-nya di sini, nilai M matematika di sini, berarti Y ketemunya di sini. Kita garis. Kalau X-nya di sini, kita garis ke sini. Berarti sama, setiap kali ini naik, ini juga naik. Ini tordi. Nah, kenaikan ini akan terlihat sebagai hubungan apa? Kuat atau lemah. Kalau hubungan lemah berarti gini, lihat ini naiknya langkahnya panjang ya. Kenaikannya panjang nih. Banyak nilai naik, tapi kenaikan di sini adalah sedikit. Ya kan? Terbayang? Nah, antum bagaimana ketemu gambar ini bisa dengan menggunakan tadi data tadi. Data ini kita apa? Kita gambarkan di ini. Bentar. Umpamanya ini murid pertama murid A, murid B, murid C. Kita mulai dari murid A. Murid A itu Y ini kan esok ya. Ini esok, ini matematika. Esoknya dapat berapa? Kita titik. Esoknya di sekian. Nah, umpamanya esok 56, 56 di sini. Kita urutkan, cari matematika 54. Di mana titiknya? Kita titik. Sini 56, sini 54. Berarti murid A. Murid B 8472. 80 berarti di atasnya. Ketemu 84, kita urutkan bawahnya 72. Ini sini 84, sini 72. Menyesuaikan atas bawah. Yang C 8161. 81 itu berarti kira-kira di bawahnya 61, 61 sini. Begitu cara menggambarkannya. Sehingga nanti kita bisa ketemu garis begini. Di garis itu kira-kira diketemukan dengan cara menghubungkan antar titik. Nah, dengan garis ini kita bisa membayangkan, saya gambar garis kedua.
garis kedua dengan kemiringan yang berbeda. Begini. Lihat, ini garis kedua, ini tetap hubungan M sama matematika dan ihsa. Lihat, kalau umpamanya matematika di sini, ini matematika nilainya di sini, ihsa-nya akan ketemu di sini. Matematika di sini, ihsa-nya akan ketemu di sini kira-kira biar nyambung, ya kan? Lihat pergerakannya sekarang, ini hanya segini, ini jauh sekali, panjang. Nah, lihat dua hal ini. Yang warna merah menunjukkan bahwa hubungan matematika dengan ihsa itu sangat kuat. Setiap perubahan sedikit di matematika akan memberikan perubahan yang kuat di ihsa. Gambar kurvanya atau munhananya, lihat kemiringannya berbeda. Sedangkan yang hitam tadi di kelas yang lain umpamanya, di kelas lain, data yang lain, ternyata pengaruhnya kecil. M-nya ini sudah lompat banyak, matematika ihsa cuma sedikit. Nah, itulah menggambarkan hubungan antara X dan Y, antara hubungan kuat atau hubungan lemah. Caranya bagaimana? Kita bisa membayangkan dengan menggambarkan seperti ini, melihat kepada kemiringan, bisa juga mengukurnya dengan korelasi. Korelasi tadi yang menunjukkan begitu. Kembali ke sini. Jadi, kalau hubungan itu positif, kalau disebut satu, disebut hubungannya satu, berarti setiap perubahan yang ada di Y, ini X dan Y, ini kan Y, X dan Y, perubahan yang ada di Y itu hanya ditentukan oleh X. Kalau X nggak berubah, ini nggak berubah sama sekali. Berubah sedikit, dia ikut. Berubah banyak, dia ikut. Nggak berubah, nggak berubah. Berarti perubahan hubungannya antara X dan Y itu satu. Nah, kalau berada di sini, berarti hubungannya kuat. Kalau ini perubahannya perubahan positif ya, ini naik ikut naik, ini turun ikut turun. Sebaliknya kalau hubungan negatif atau aksi antara X dan Y, kita umpamakan ini nilai ihsa, ini tingkat goib, alfa, jumlah alfa goibnya. Logikanya, kalau goibnya semakin banyak, berarti nilai ihsa semakin turun. Oh, turun ya, nggak semakin naik. Iya. Ini logika, berarti hubungannya negatif. X naik, ini turun. Kalau goibnya semakin sedikit, ini semakin naik. Nah, hubungan ini akan disebut dengan hubungan negatif. Kalau setiap perubahan naik sedikit, langsung turun sedikit. Naik banyak, turun banyak. Nggak berubah, sini nggak berubah. Hanya tergantung kepada X saja setiap perubahan. Oh, berarti ini hubungannya kuat. Kuat negatif. Kalau ini naik sama naik, kuat positif. Sini naik sama, ini turun sama naik, berbeda, berbalik. Nah, di antara ini berarti hubungan positif lemah, hubungan negatif lemah. Kalau di tengah-tengah sama sekali nggak berhubungan. Kalau nggak berhubungan sama sekali artinya apa? Setiap perubahan di X tidak ada pengaruhnya ke Y. Mau goib, mau nggak goib, nggak pengaruh ke nilai ihsa, terserah dah. Itu. Umpama hasil penelitian nggak ada hubungan. Kalau mau diteliti, nanti kita bisa bikin masing-masing nyatet goibnya jumlah berapa, nanti nilainya saya kaitkan dengan nilai, kita lihat korelasinya berapa. Bener nggak ini teori kita? Semakin banyak goib berarti semakin turun nilainya. Kalau ternyata nggak bener, ya udahlah, nggak ada hubungan, terserah deh goib aja, nggak masalah. Gitu nanti berdasarkan statistik. Terpahami? Ustaz. Tapi kalau rumus yang tadi Y sama dengan AX tambah B itu jadi gunanya buat apa, Ustaz? Oke. Ini rumus akan digunakan dalam regresi sederhana. Di antara contohnya adalah dalam teori permintaan maupun penawaran di ekonomi mikro di semester 2 akan menggunakan ini. Y sama dengan AX minus B atau Y plus B. Gitu.
regresi. Ya, ini contoh. Di dalam teori ekonomi mikro, hubungan antara income sama permintaan itu hubungan apa kira-kira? Positif, negatif? Positif. Positif. Kalau uang saku antum tambah banyak, berarti belanja antum tambah banyak. Logika? Logika itu logis. Nah, ini bisa diteliti dengan ini. Kalau income uang saku naik sekian, kira-kira belanjanya berapa naiknya? Bisa diukur dengan ini. Nah, makanya ini materi yang sekarang irtiban inhidar ini akan menjadi dasar antum untuk memahami mikro selanjutnya. Ya. Paham. Ya. Nah, nanti di materi ini akan kita cari bagaimana menemukan A, bagaimana menemukan B. Ada di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mau memastikan aja Ustaz. Ya. Masih doang. Jadi tuh tordi aksi sama tordi itu ibaratnya tuh nggak tergantung dengan jelek dan bagusnya gitu ya. Apa semua ibaratnya itu kalau misalnya al aksi itu berarti itu hubungan itu sama negatif terus gitu. Kayak misalnya apakah perusahaan ini bakal berhasil, kalau misalnya setelah dihitung negatif berarti perusahaannya bakal buat bangkrut gitu, atau kalau setelah dihitung hasilnya mendekati 1 kemungkinan perusahaan itu sukses besar gitu, apa enggak gitu saja? Oh, enggak selalu gitu. Ini cuman meneliti 2 variabel saja. 2 variabel. Anggap perusahaan yang diteliti antara apa? Pendapatan perusahaan sama apa umpamanya? Umpamanya sama jumlah karyawan gitu ya. Umpamanya jumlah karyawan. Cara pandangnya gini. Kita lihat apakah kalau jumlah karyawan semakin banyak, pendapatan semakin banyak, nah itu bisa kita teliti di sini. Artinya kalau pendapatan semakin banyak dan jumlah karyawan semakin banyak, hubungannya positif, ya udah kita tambah aja karyawan banyak-banyak, dia akan nambah terus. Gitu. Jadi nggak selalu. Atau malah jumlah karyawan semakin banyak karena kosnya banyak, pendapatan malah sedikit karena dia kos banyak. Umpamanya malah banyak beban asuransi kesehatan lah, ini segala macam. Oh, kalau gitu kita minimkan aja karyawan. Gitu. Terima kasih. Iya. Ini saya sambil sarapan. Saya sarapan jam 9. Ya Allah Ustaz, apa nih mengganggu waktunya Ustaz? Enggak, nyantai aja. Makanya saya nggak nyalakan ini, nyantai aja. Nggak mengganggu kok. Nggak apa-apa, nyantai aja. Karena dari pagi juga sudah ada nih, sebelum subuh sudah keluar. Sebentar nih ada yang nanya ini anak. Laptop siapa? Assalamualaikum Ustaz. Ya, sebentar. Nah. Ya, silakan. Ada yang minta chargeran tuh anak. Silakan. Ustaz izin nanya, kalau Ya. misalnya kayak soal-soal Ustadz sebelumnya kan ada data goiru mubawabah ya, yang nanti kita ubah jadi data mubawabah. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kayak rata-ratanya, modusnya, itu kita pakai cara yang mubawabah atau goiru mubawabah? Nah, ini yang salah paham kemarin. Salah pahamnya di mana? Sebentar saya lihat soalnya ya. Ini perlu bukan kejelian, bukan semuanya cerdas. Jeli doang yang kurang kadang-kadang. Mabadi so mana nih? Ini ya. Lihat, ini soal saya yang mana soal saya? Soal saya ini. Ini kan, ini soal saya. Semua perintah ini berarti merujuknya ke sini. Merujuknya ke sini. Itu. Ini soal saya ini. Ketika dicari macam-macam, ya merujuk ke soal saya. Ini adalah jawaban antum. Ini kan jawaban antum, bukan soal saya. Paham? Mohon maaf. Paham, Ustaz.
Iya, jadi di situ yang kadang salah paham. Ini kan jawaban antum, masa pertanyaan saya kembali ke jawaban mahasiswa. Itu secara ini tidak logis. Karena nanti akan terjadi dawaron, muter aja begitu. Kalau jawaban antum keliru dalam membuat fiat, ya nanti bisa kacau semua. Di sini nggak ada standarnya nanti. Akhirnya dijawab sini nggak ada standarnya. Karena umpamanya masing-masing memiliki ijtihad yang ternyata keliru. Akhirnya saya nggak bisa mengukur. Ini kalau saya ukur dengan berdasarkan cara membuat fi'ahnya yang salah ini benar. Tapi itu yang bukan saya maksud, kan repot. Ini benar kalau diukur dengan jawaban yang keliru ini tadi. Keliru membuat fi'atnya, kan ada yang membuat fi'atnya berbeda tuh. Maka dalam hal ini, lihat mana pertanyaan yang diberikan oleh penanya. Ini, berarti semua pertanyaan larinya ke sini. Begitu, kecuali disebutkan secara khusus. Sebut secara khusus banyak wasat hisabi ke fiat. Nah, ibarat secara khusus. Kalau nggak ada, kembali ke asal. Baik. Itu mungkin keliru salah paham mungkin. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Afwan. Silakan kalau ada yang lain. Yang diam-diam berarti paham. Ustadz, ya silakan. Mau izin kasih saran, Tat, kalau misalkan pertemuan kayak gini dilanjutkan di setiap Sabtu hari jam 10 sampai jam 11.30 kita ada terus. Kalau misalkan kita murojaah dari awal gitu, Tat, biar setiap pertemuan ada murojaah dari awal sampai akhirnya bab kita terkejar gitu, bisa nggak, Tat? Selama kita ada waktu ya, jadi kita kesepakatan aja. Artinya nanti kita kadang-kadang kan ada acara mendadak begitu. Iya. Asal ada waktu saya insya Allah siap. Asal pas saya ada waktu. Tapi modelnya begitu, kalau kita murojaah dari awal sampai akhir, saya khawatir nggak cukup. Karena berapa jam yang kita gunakan di kelas itu kan banyak sekali. Khawatir nggak cukup aja, makanya siapkan pertanyaan dari awal. Apa yang nggak paham? Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya asumsikan sudah paham. Itu lebih terfokuskan. Jadi saya fokus kepada apa yang belum terpahami. Itu lebih nyaman menurut saya, Akhi Muhammad Fajar. Ya. Oke. Insya Allah secara waktu, asal nanti pas ada keluasan waktu, insya Allah siap. Nanti lewat akhuna Alif, insya Allah kita kontak. Syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Tentang pembulatan tulul fi'ah itu apakah selalu ke atas? Tidak. Ini logikanya. Saya gambar aja ya. Itu yang kemarin jadi bingung juga ya. Jadi tulul fi'ah itu, umpamanya kemarin kita ketemu 8,2. 8,2 itu apa? 8,2 entitas angka. Poin angka. Berarti ada 8 angka, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada sedikit. Kalau kita gariskan berarti anggap 8 cm 2 mili. Nah, saya ingin mencari wadah untuk barang, anggap ini kue. Kue saya ini sepanjang 8,2 cm. Kotak yang ada dalam pilihan itu ada yang 8 cm pas, ada yang 9 cm. Kue saya nggak bisa dipotong. Pilih kotak yang mana untuk menempatkan kue yang panjang 8,2. 9. Jadi tidak melihat dekat kemana, pasti ke atas, nggak mungkin ke bawah, karena nanti akan memotong jumlah angka ini pasti akan kurang. Karena ini angka nggak bisa dikurangin. Entitas wujud 8,2 angka harus masuk.
Berarti naik ke atas, nggak mungkin ke bawah. Kecuali kalau 8,2 itu sebagai nilai doang, bukan fisik. Ini ada 8 fisik ya. Anggap 8 entitas bahasa saya. 8 entitas angka yang harus masuk. 8,2, bukan 8 doang. 8,2 entitas angka yang harus masuk. Bukan nilai. Kalau nilai ujian 8,1, 8,4, biasanya 8,5, 8,4, kita genapkan ke 8,5. Naik ke atas. Kalau mau dibulatkan 81 turun ke 8. Pokoknya gitu. Mungkin karena ini bukan sebuah entitas. Ini entitas ada wujud 8 buah. 8 buah lebih 2,10 per 10. Nggak mungkin kasih ke 8, nggak muat. Pasti akan kelebihan fiatnya. Begitu. Terpahami ya? Mohon maaf. Iya Ustaz, insya Allah. Syukron. Afwan. Lanjut, silakan kalau ada yang lain. Kalau Jimbai berarti sudah hafal nih, sudah paham nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Untuk halaman 72, di situ kan ada soal nomor 4. Itu cara penyelesaiannya bagaimana ya Ustaz ya? 72 ini ya. Ya. Soal nomor 4. Ini di soalnya ada masalah sebenarnya. Ini saya kasih catatan ini. Ini kan nggak mungkin. Ya kan? Terlihat? Afwan Ustaz, share screen-nya belum. Oh, iya lupa. Lupa. Ini ada masalah nih di soalnya pertama itu. Kemudian dalam hal ini kita diminta untuk melihat nilai antara 62 sampai 75. Coba, ini ada yang mau mencoba? Ada yang mencoba? Ini menggunakan membalik nisbah. Kan teori itu loh, mi'in, pakai mi'in. Jadi yang ditanyakan ini berarti nilai antara ini dan itu masuknya ke mi'in berapa? Begitu. Terbayang dulu caranya? Masih ingat nyari mi'in? Terlupa? Ini teorinya. Cara teori sudah mi'in. Kita nyari rutbah dulu ya. Kalau teori cari rutbah itu kan apa? Dari awal dulu. Kalau yang ini sudah paham ya, yang apa? Yang mufradat, gampang ya mufradat. Mufradat insya Allah gampang. Ke yang mubawabah. Ini kita lihat mem 20. Untuk melihat mem 20 ini
berarti angkanya berapa. Sedangkan yang sama dengan pertanyaan nomor 4 tadi adalah pertanyaan yang ini. Cara penyelesaian nomor 7 dan 8. Nanti hasilnya sama. Caranya adalah antara 7 dan 8. Kalau nomor 7 dan 8 ini hanya melihat kepada satu angka, satu ya. Di sana tadi kan antara 2 angka. Berarti nanti mi-in-nya antara sekian, mi-in sekian sampai mi-in sekian. Karena ada 2 titik. Sekarang kita lihat nomor 7. Nomor 7. Ini caranya. Caranya sama. Kita cari angka yang ini dulu. Kita cari yang 62 dulu. Dia masuk mi-in berapa. Setelah itu 75 masuk mi-in berapa. Terpahami caranya? Iya, Ustadz. Nah, ya ini. Jadi caranya ini sama dengan ini. Nisbah mi'awiyah, rutbah mi'awiyah. Ya. Ustaz, Ya. berarti nanti itu jawabannya tuh antara misalnya ya Roh, misalnya dari data nomor 62 sampai 75, 62 itu terletak di 30 min, terus 75 itu terletak di 50 min, contoh Ustaz ya. Ya. Berarti nanti tuh jawabannya tuh dari 30 min sampai 50 min gitu jawabannya. Iya. Iya. Kan ya tarawah itu berarti berkisar antara berapa dan berapa. Begitu nomor 3 Ustaz ya, nomor salis ya. Iya, sama persis soalnya. 70-80 juga nomor 1 nih Ustaz. Iya, ketika minta ini sama juga. Cuman sayangnya di sini ada masalah di fiatnya. Ini pasti hasilnya nanti akan ngaco-ngaco, nggak sesuai sebenarnya. Karena membuat fiatnya ini yang salah. Kan kelihatan ya? Nggak mungkin fiatnya 40, 50, 50, 60, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau angka 50, ada yang dapat nilai 50, masuknya kemana? Fiat 1 apa fiat 2? Kan bingung. Iya. Ya, ya. Afwan. Bismillah Ustaz. Ya, silakan. Untuk yang iltiwa itu kan ada 5 cara Ustaz ya. 5 cara. Nah, kebetulan anak hitung sendiri. Jadi itu kan yang pakai rubai itu, rubai tsalits, naqis itsnain rubai tsani, zaid rubai awal, dibagi itu kok hasilnya beda Ustaz ya dengan apa yang ada di kitab. Itu kan udah berulang kali cek kembali, hasilnya beda. Sebentar, halaman berapa ya? Itu halaman ada di halaman 95 Ustaz. 95 ya? Ya. Yang rubai. Di situ negatif 0,1 Ustaz ya? Sebentar. Negatif 0,1 yang mana ya? Yang bawah Ustaz, bawah lagi. Bawah lagi. Nah, itu Ustaz, hasilnya kan negatif 0,1. Oh, iya. Yang Ana temukan hasilnya adalah negatif 0,34 Ustaz. Tapi sama-sama negatifnya gitu. Apakah enggak masalah karena kan kita cuma mencari negatif positifnya aja kan Ustaz, kalau di iltiwa ini. 0,34 di sini dia malah. Iya, iya. Ya, anak ngitung juga sama Ustaz. Itu 0,3 negatif 0,34. Yang bawahnya sama juga Ustaz anak ngitung. Negatif 0,34. Bentar. Saya sudah pernah belum ya. Sebenarnya ketika kita melihat ke iltiwa itu adalah ke negatif positifnya dulu. Gitu Ustaz ya. Jadi karena kan caranya banyak dia ya. Caranya banyak, poinnya adalah negatif atau positifnya.
Oh, ini negatif, berarti dia miring ke kiri. Kakinya panjang kiri. Itu. Karena angka ini nanti apa ya? Ketika ingin melihat tingkat kemiringan, memang sedikit pengaruh, tapi minimal kita tahu kemiringannya ke arah mana dulu. Nanti saya coba cek, kayaknya saya belum pernah tulis di sini. Kalau belum pernah berarti belum saya cek 8. Sebentar. Oh, belum saya masukkan sini. Ini hasil cek pribadi. Cek pribadi saya. Belum. Nanti saya coba cek ulang. Iya, Seth. Karena itu berulang kali hasilnya ketemu juga negatif 0,34, Seth. Oh, gitu. Iya. Nanti saya coba cek lagi ya, kesalahan. Ya, tapi ini Seth ya, maksudnya detail untuk angkanya itu nomor sekian gitu Seth. Yang penting ya, dari negatif positifnya dulu. Nanti pentingnya gini, Akhi. Pentingnya adalah ketika kita mengukur sebentar. Pentingnya angka itu, kita ada 2 data. Ini ada rangkaian data ya. A sama rangkaian data B. Kita ukur iltiwa dengan teori 2, sama-sama dengan teori 2 ya. Si A itu dapat sekian, si B dapat sekian. Nah, ini bisa membandingkan. Begitu. Kalau dia hanya 1 data, tidak bisa membandingkan antara teori 1, 2, 3, nggak bisa membandingkan. Gitu. Nah, pentingnya ketika kita ingin membandingkan 2 data, 2 set data, dia kemiringannya mana lebih parah, itu aja. Dengan cara yang sama. Nah, itu nanti yang akan berpengaruh. Iya, Seth. Iya. Khair, Seth. Syukran, Seth. Jazakallah khair. Afwan, barakallahu fiik. Ya, silakan. Alhamdulillah tadi Akhi Muhammad Mish'al ya yang baru bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Azam. أنت تتكلم إندونيسية؟ لا أنا قاعد فقط هكذا أسمع لا أفهم. لكن لا بأس المهم هم يحصلون الفائدة، هذه فرصة لهم. صحيح أنت لا تحتاج إلى ترجمة. الحمد لله. الحمد لله. الآن لدي سؤال فقط في صفحة 72. صفحة 72. نعم. أنت ذكرت قليلا، أعتقد أنه أو في السابق ذكرت أن هناك مشكلة في الفئات في هذا السؤال. نعم. لكن إن رتبنا هذه الفئات مثلا من أول فئة من 40 إلى 51، من ثم من 51 عفوا من 40 من 41 إلى 50، من 51 إلى 60، ثم من 61 إلى 70، رتبناها بهذه الطريقة. هل يمكننا نحل الأسئلة هذه الذي في الأسفل مثل السؤال الرابع والخامس؟ ممكن. لكن كيف هو الآن مثلا السؤال الرابع جد نسبة الطلاب الذين تتراوح علاماتهم بين 62 إلى 75. إذن لأن يتراوح بين نقطتين صحيح؟ نعم. يتراوح يعني بين نقطتين. معناه نبحث أولا نسبة مئوية رتب مئينات هنا 50 و70 كم، والطريقة نعم ذكرنا آنفا في طريقة رقم 7 و8 في إيجاد لدينا مشاهدة والمطلوب رتبة يعني رتبة مئينة يعني نسبة، هو نسبة بنفس النسبة. نعم بهذه الطريقة إذا وجدنا نسبة لكل مشاهدة لكل مفردة فنستطيع أن نذكر بأن المشاهدة ما يتراوح بين هذا وذاك بين 50 و70 يقع في نسبة هذا يتراوح ما بين كذا إلى كذا. لكن المشكلة أنا جربت الطريقة هذه بإيجاد الرتبة المئينة، لكن عندما عملت الجدول التكراري الصاعد نعم هناك كان مشكلة فيها، بحيث أن الفئات تتداخل في بعضها أو التكرارات تتداخل في بعضها. هذا هو سبب
إيه السبب خطأ ده. إذا الخطأ ليس فقط في نفس الفئات هذه بل أيضا في السؤال نفسه. لا، إذا رتبتم صحيحا المفروض ليس هناك تداخل. تداخل كيف؟ إيه لأن مثلا دقيقة هل يمكننا أن نرتب هذه الجدول على ترتيب تصاعدي حاليا أو الآن؟ تريد أن تعمل عرض؟ لا أعطني فقط دقائق وأتأكد. أي لأن نعم. أنا ظننت أعتقد أني حللت هذا سابقا، أريد أن أجد الحل فقط، إيه نعم. أبحث عنه في نعم. كتابي. أما لمن أراد أن يسأل يستطيع، لا بأس. إيه نعم. إيه. شكرا يا أخي عزام على الاهتمام. العفو. وتتعلم إندونيسية. إن شاء الله. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Ya. Tadi pas pertanyaannya si mahasiswi yang namanya Farah tadi. Iya. Terus ini TWS saya tiba-tiba habis baterainya terus keluar gitu. Tadi penjelasannya gimana tadi Ustaz ya? Yang mana ya? Saya lupa. Yang bab apa ya? Ya tadi matinya pas si orang itu bicara. Terkait apa ya? Saya lupa, pertanyaan kan banyak, saya nggak catat nih. Tentang Tulfiah Ustaz, jadi kalau 9,1 itu ke atas atau ke bawah? Oh, iya. Ketika buat fiat ya. Oke. Jadi logikanya gini, Akhi Sigit. Ketika kita mencari berapa panjang fiat, hasil perhitungan kita, contohnya kemarin kan 8,2. 8,2 itu bisa saya analogikan ke kita punya kue, panjangnya kue ini 8,2 cm. Kita ingin punya wadah untuk menampung kue ini, kotak. Pilihannya ada 8 cm panjangnya, ada 9 cm. Antum pilih yang mana? Kalau melihat kepada angka ini, kalau angka pembulatan ke 8, tetapi ini adalah sebuah entitas angka yang nggak bisa dibulatkan. Karena ada 8 biji angka lebih yang harus dimuat. Ada 8,2 cm kue yang harus dimuat dan kue nggak bisa dipotong. Antum pilih mana? Untuk panjang fiat. Akhirnya harus milih 9 agar bisa muat semua. Begitu. Itu Akhi Sigit? Ya, Ustaz. Iya, itu yang tadi. Berarti intinya Ustadz akan selalu dibulatkan ke atas. Iya, untuk panjang fiat akan dibulatkan ke atas. Karena ke bawah pasti akan lebih. Pasti akan lebih jumlah fiatnya yang kayak kemarin kan akhirnya terpaksa harus membuat lebih kan yang milih 8. Kenapa? Karena ada 0,2 yang tidak tertampung. Itu efek dari memilih yang pendek. Ada 0,2 bagian angka yang nggak tertampung, otomatis harus membuat alat tampung yang lain, nambah lagi. Begitu. Kalau dibulatkan ke atas sudah tertampung semua. Oke. Ya. Ini karena ini terkait dengan entitas angka, bukan nilai, bukan sebuah nilai, tapi jumlah berapa biji angka gitu. Berapa buah angka. Ada 8 angka sempurna dan 1 lagi nggak sempurna.
Fon, Ustaz mau nanya. Iya. Kalau dalam mencari tulul fi'ah dari beberapa data nih, Ustaz. Ya. Pas kita urutin datanya tuh, misalnya dapat tulul fi'atnya tuh 7. Ya. Nah, ketika diurutin tuh, terkadang datanya tuh pas di akhir tuh kurang, Ustaz. Kurang 1 atau kurang 2. Itu tuh dicukupkan datanya aja atau ditambah datanya, Ustaz? Kurang gimana ya? Artinya toolnya ini ada 7. Apa fiatnya 7 gitu maksudnya? Apa toolnya? Toolnya, Ustaz. Toolnya. Kalau antum hanya mencari toolnya berapa, panjangnya berapa. Kalau kemarin kan dibatasi bahwa jumlahnya fiatnya berapa kemarin? Sekian. Berarti itu nggak bisa nambah, ini harus menyesuaikan dengan fiat itu. Sehingga toolnya itu mengikuti ke fiat. Ini saya belum bisa memahami dengan dengan baik yang dimaksud. Ini datanya banyak. Ada fiat 1, fiat 2, fiat 3 sampai fiat terakhir nih. Data udah kita masukkan. Ternyata ada kelebihan gitu maksudnya. Bukan, Dad. Ini misalnya ada data, misalnya beberapa nih, ada ya beberapa gitu ya. Tapi misalnya tool fi'ahnya nih setiap masing-masing fi'ah tuh 7 toolnya. 7. Nah, tapi jumlah data setelah misalnya semua fiatnya tuh ada 6 misalnya. Jadi di yang fiat ke-6 ini itu tuh datanya nggak nyampe 7. Oh, nggak masalah. Nggak peduli. Ini kan cuma panjangnya kotak. Isinya berapa mah terserah. Bahkan bisa kosong di tengah-tengah sini nggak ada isinya. Itu, akhi. Jadi ukuran ini hanya sekedar ukuran yang bisa dimuat. Ukuran yang bisa dimuat oleh satu fi'ah itu berapa? Maksimal dia bisa memuat 9 orang, 9 angka. Apakah harus muat? Enggak. Kadang-kadang kosong di tengah, kayak kemarin pas di soal itu ada yang kapan ya kosong itu? Soal kemarin ya ada yang kosong. Pas. Kadang enggak ada isinya di tengah. Tapi lazimnya di ujung pasti ada isinya minimal 1, ujung depan, ujung belakang minimal 1. Kalau kelebihan berarti salah pembagian. Kalau kelebihan ada fiat di ujung kok kosong. Kalau kosong di tengah atau kurang jumlahnya isinya nggak apa-apa. Tapi dia mampu memuat 9. Kayak mobil. Mobil itu umpamanya Avanza mampu memuat rata-rata 6. Boleh dimuat 1, boleh muat 2. Begitu. Iya. Oh, begitu, Ustaz. Ya, soalnya kemarin kesalahannya tuh di situ, Ustaz. Harus antum isi 7 semua gitu. Karena tambahin gitu, seharusnya angka yang nggak ada aja udah masukin gitu. Ya, nggak bisa. Ya, akhirnya datanya kacau. Nilai siapa umpamanya data yang kita masukkan hasil nilai ujian di kelas. Umpamanya nggak ada yang dapat nilai 75. Antum tambahin nilai siapa itu? Nggak bisa. Oh, syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin itu kan yang Azam mengerjakan di depan itu kan dia kan nggak nemu hasil dari 1,7 itu, Ustaz. Yang dia tuh nyari apa dia ya? Bentar, Ustaz. Yang dia nyari ma'amil tafaratuh almi ini wal uzumi li musyahadah 2, 3, 4, 5, 6 itu, Ustaz. Itu kan nggak ketemu pakai cara apa nih? Mi'in ya, Ustaz ya? Iya. Dengan itu udah ketemu nggak, Ustaz? Anunya, Ustaz? Siapa antum ketemu? Enggak, Ustaz sudah ketemu apa enggak gitu. Enggak, dengan teori biasa, teori manual enggak mungkin itu. Karena harus ketika ditambah 1 enggak ada itu datanya. Kemarin kan enggak ada tuh. Secara manual enggak ada. Paling bisanya dengan Excel gitu. Pakai Excel paling. Secara manual enggak ketemu. Logikanya enggak ketemu juga kan? Iya, Ustaz. Ketika ditambah 1 yang 1 nggak masuk, istilahnya kayak itu kafannya siapa sahabat siapa sih itu? Handolah ya, yang ketika ditutupin bukan Handolah, ketika tutupin kakinya, palanya kebuka, tutupin pala, kaki kebuka, itu kan?
Kita tambah 1, yang satunya lepas. Dikurangi 1, satunya ganti lepas ujungnya. Iya. Baik, Ustaz. Ya. السلام عليكم يا أستاذ. السلام. هل يمكن أن أعمل الشير سكرين؟ نعم ممكن، تفضل. الآن لدي الآن. نعم الآن المشكلة موجود أستاذ؟ نعم. الآن هنا مثلا لو السؤال طلب النسبة المئوية لعلامات الواقع بين 70 إلى 80. الآن أنا عملت جدول تكراري صاعد هنا، جدول تكراري صاعد، ومن 70 إلى 80 من هنا المفترض، لكن 70 أو عفوا هنا أنا عدلته هنا بعد ما بدل 70 71 لكي بعد التعديل. الآن من 71 إلى 80 هذا بعد التعديل. أما السؤال يطلب من 70 إلى 80، وهنا 70 لا يدخل مع 70 والنصف، صحيح؟ طيب 70 إذن هو أقل من 70 ونصف وأكثر من 60 ونصف. إذن هنا نعم. لكن هو طلب من 70 إلى 80، كيف أختار؟ هذا هو السبب. إيه. السبب هو خطأ في الفئات يؤدي خطأ إلى ماذا؟ إلى سؤال كذلك. إذا تغير السؤال حسب كذا، حسب السؤال، لأن السؤال يعود إلى المعطيات. نعم. إذا المفترض هنا يكون هنا السؤال يكون 71 وليس هذا. لكن إذا مثلا نحن ماذا نقول بغض النظر عن هل هي واقعة أكثر من 70 أو أقل من 70، يمكن الوصول إلى ترتيب مئوية ل70. هذا لازم. نعم. كل مشاهدة وكل مفردة لها ترتيب مئوية. 70 هنا سيكون هنا غالبا، عفوا سيكون في هذا المكان. نعم، لازم أن يكون له ترتيب. نعم. لكن إذا الآن هو مثل أنا ما أدري، لا أدري هل هذا صحيح أم لا. مثلا لو ذكر هنا في السؤال أوجد النسبة المئوية لعلامات الواقع بين 70 و80، يعني هذه الفئة تقريبا، صحيح؟ وقلنا هنا 71، وهذه الفئة تكرار 13، ونحن في السابق أخذنا أن تكرار المشاهدة أو الفئة على مجموع التكرار ضرب 100 يساوي نسبة مئوية 26%. 26% هنا هل هي 126 صحيح أم استنتاجي خاطئ؟ بالنسبة لنسبة يعني نسبة من الجميع، نعم هذا صحيح. لكن إذا كان المطلوب هو رتبة مئوية فطريقة الرتبة هو رقم 7 و8 آنفا. لأن النسبة عادي يعني مثلا للمفردات نقول مثلا نحن في الفصل كم 10 طلاب، إذا أخذنا 2 إذن 2 على 10 هو نسبة مئوية. نعم. 2 على 10 نسبة مئوية، هذا هو النسبة. نعم. طب يعني الآن هذه النسبة الذي وجدته أنا ليست رتبة مئينة؟ بالنسبة إذا كان الكلام عن النسبة فنسبة نسبة بغض النظر عن الرتبة. نعم صحيح. نعم. لأن الرتبة المئين هي أصلا ترتيب. لما نقول رتبة مئينات هو ترتيب من 0 إلى 100. أما نسبة ممكن 50% هذا معناه في البداية أو في النهاية هو 50 أو في الوسط. هذا خاطئ. نعم. لكن إذا بالنسبة لهذه الأسئلة الباقية الثالث والرابع والخامس
هنا مشكلة من السؤال المعطيات نفسها من السؤال. أولا المشكلة هناك في تقسيم الفئات، هناك مشكلة. ثانيا نعم. أما السؤال هذا سؤال ممكن ومقبول، ليس هناك سؤال خطأ ويأتي جواب. إذا لو افترضنا أن نريد أن نحل مثلا هذا السؤال الرابع بين 62 و 75. الآن أين يكون مكانه؟ عفوا 62 سيكون يبدأ من هنا إلى 75 ينتهي إلى هنا. نعم. إذا هذا هو صحيح؟ نعم. إذا أردنا النسبة فطريقة النسبة الذي مشيتم فيه كما قلت 12 هو نسبة، أما رتبة هو من صفر إلى نهاية، من بداية إلى نهاية. الآن طب بالنسبة لهذا السؤال من 57 إلى 84 يعني يبدأ من هنا وينتهي هنا. نعم. هذا كيف ما نعمل بهذا كله؟ أي فئة نأخذ؟ نحن كنا نأخذ يعني الفئة مثلا لو قلنا أن نريد دعني أكرر البداية. مثلا لو كنا نريد الرتبة المئيدة مثلا ل 71، فإذا ماذا نعمل؟ نقول 71 عفوا 62 مثلا 62 هكذا. نأخذ الفئة التي قبلها 60.5 نأخذ 70.5. نأخذ تكرر هذه الفئة 13. هنا رتبة مئينة وهنا 23 صحيح؟ الآن لو قلنا مثل هذا السؤال الخامس 57 يبدأ من هنا وينتهي هنا صحيح؟ إذا لدينا جميع هذه الأرقام نحن الآن سنعمل هكذا، سنأخذ 50.5 هنا 80 أم 90؟ لا 90.5 تكرار 50 وتكرار 90. هنا ميم. أما هنا ماذا أكتب؟ طيب المشكلة لحظة. وماذا نعمل بتكرار هذه البيانات؟ لأن عدة تكرارات. عفوا إيه نعم. لحظة. وين راح؟ لحظة أنا أمشي. لأنه يتراوح بين كذا وكذا. المشكلة هذا هو. إذن الطريقة عادية لا يأتي بجواب كأنه. إيه أنا ونايف جربنا بهذه الطريقة عدة مرات لكن لا نعرف كيف نصل للنتيجة. إذن الأقرب إليه نأتي برتبة. طيب أنا سوف أحل وبعدين ممكن في اللقاء القادم سوف أعرض لكم. تمام يا أستاذ. نعم أحتاج إلى وقت لأجد ده. الآن سأوقف الشير سكرين. شكرا على الاهتمام أخي عزام. عفوا.
لازم في طريقة، لكن نخرج عن طريقة العادية إذا. هو مثل المشكلة التي وجدناها في آخر الدرس. أيوة. عندما كانت الإكسل وجد الطريقة لكن لم يخبرنا. هذا هو السبب. ما ندري هل المؤلف جربه ولا لم يجرب. شكرا أستاذ. عفوا يا أخي عزام. سؤال واجب. يا أستاذ ممكن نكتفي هنا؟ على راحتكم، نستعد للصلاة. نعم، نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وتختم. تفضل أنت رئيس الجلسة، إذا أنت تختم. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan ya Ustaz. وإياكم.